Hai semua, di video ini gue bawa 3 notebook yang ketiganya dari brand lokal. Ada Papermark, ada Letteris, dan ada Moon Pancake. Seperti apa ketiganya? Langsung aja kita lihat. Yang pertama gue mau bandingin ukuran notebooknya dulu. Nah ini seperti yang bisa dilihat, Papermark itu yang paling tinggi. Dan keduanya Letteris, baru yang ketiganya Moon Pancake. Dari lebarnya, Papermark dan Letteris tuh beda dikit. Dan kalau dibandingin itu kayak cuma beda 0,2 cm doang. Nah, kalau Moon Pancake ini emang yang paling slim. Dia dari lebarnya juga nggak gitu lebar. Nah, ini kalau dibandingin sama Leuchtturm, tingginya tuh emang nggak sama. Semuanya beda-beda tingginya. Lebarnya pun nggak ada yang sama, tapi perbedaannya cuma dikit-dikit aja kok. Yang kedua, sekarang kita lihat elastic band-nya. Nah, ini menurut gue adalah salah satu fitur yang paling penting ada di notebook. Terutama buat kita-kita yang sering bawa banyak barang di dalam tas. Jadi supaya kertas-kertas notebooknya nih nggak gampang lecek atau rusak ketindihan dengan barang lain, penting deh nyari notebook yang ada elastic band-nya kayak gini. Gue puas banget karena dari 3 brand lokal ini, Papermark, Letteris, dan Moon Pancake, ketiganya udah dilengkapi dengan elastic band. Yang ketiga, sekarang kita lihat bookmark ribbon-nya atau pembatas buku. Nah, beberapa notebook tuh, terutama yang udah nggak pakai cover lagi, biasanya udah ngasih. Nah, tapi di Papermark dan Letteris ini nggak ada. Di Moon Pancake punya pembatas, tapi kalau dilihat, dan ini gue coba tarik sepol mungkin ya, ini udah cuma panjangnya segini aja. Buat selera gue pribadi, panjang pembatas buku yang ini nih terlalu pendek. Kalau ditambahin 2 atau 3 cm lagi mungkin lebih enak ya. Ini contohnya gue bandingin sama Leuchtturm. Leuchtturm tuh punya pembatas buku yang menurut gue panjangnya pas. Ya dikurangin dikit juga masih bisa sih. Ini kalau diputar untuk langsung bawa ke halaman yang kita mau tuh sebenarnya lebih gampang kalau batas bukunya sepanjang itu. Kalau ini udah mentok sih, nggak bisa. Jadi andai kalau panjangnya ditambah dikit lagi, oke banget nih Moon Pancake. Yang keempat, sekarang kita lihat back pocketnya atau kantong di bagian belakang. Nah, Papermark ini ada. Ini kantong kayak gini nih buat gue berguna banget untuk nyimpan stiker, atau penggaris, atau berbagai macam notes dari kertas-kertas lepasan yang menurut gue penting dimasukin ke situ. Letteris juga punya kantong di belakang. Ini juga tetap gue masukin stiker di dalamnya. Nah, yang Moon Pancake ini nggak punya kantong belakang, jadi di belakangnya langsung aja polos ke cover belakangnya gitu. Sekarang kita lihat dari page design-nya. Mulai dari Papermark dulu ya. Nah, ini semua halamannya dotted atau titik-titik dan nggak ada angka atau halaman di tiap kertasnya. Jadi langsung polos aja. Nah, bedanya Papermark ini di bagian atasnya tuh ada space kosong. Ini bisa diisi atau ditulis-tulis dengan header atau judul-judul spread yang mau dibuat. Untuk Letteris, full titik-titik satu halaman dan juga nggak ada angka halaman di tiap kertasnya. Moon Pancake juga kurang lebih sama, full titik-titik di satu halaman, tapi ada sedikit gambar simbol gitu di ujung kiri bawah, dan di kanan atas juga ada. Sekarang kita lihat dot size-nya. Untuk satu kolom dan satu baris, di Papermark itu 0,5 cm dan 0,5 cm. Letteris pun sama seperti Papermark, 0,5 cm dan 0,5 cm juga. Moon Pancake ini yang beda sendiri karena ukurannya lebih besar, jadi mungkin cocok juga nih buat yang tulisannya lebih besar. Sekarang kita lihat jumlah kolom dan baris dari masing-masing halamannya. Nah, kalau Papermark ini 28 kolom kali 37 baris. Yang Letteris
punya jumlah baris yang lebih banyak daripada Papermark karena nggak ada space kosong di atasnya kan. Jadi totalnya 27 kolom kali 40 baris. Nah, karena ukurannya Moon Pancake ini lebih besar, tadi 0,7 ya. Jadi jumlah baris dan kolomnya pun paling dikit, 17 kali 26. Menurut gue agak PR, terutama buat yang pengen bikin satu spread di satu halaman kayak one line a day atau gratitude list. Itu kan kayak biar genap 1 bulan kan butuh 30 atau 31 ya. Belum sama judul dan header segala macam. Nah ini karena gak nyampe 30 even, jadi perlu bikin 2 halaman. Yang ke-8 kita lihat index page. Ini sebenarnya preferensi gue pribadi karena gue suka indexing, ngelihat kayak ada tulisan apa yang pernah gue bikin itu letaknya di mana. Nah ini mungkin kebantu kalau di Leuchtturm karena ada angka halamannya. Jadi gampang banget tinggal tulis aja, oh di halaman segini ternyata gue bikin wishlist exercise. Oh alasan gue suka nonton drakor ada di halaman ini. Oh ide-ide buat blog post ada di sini. Oh ide-ide untuk konten apa ada di mana gitu. Jadi ini ngebantu banget. Nah kalau di Papermark dan Letteris dan Moon Pancake ini tiga-tiganya nggak ada. Jadi kalau dilihat ya udah begitu buka langsung ke halaman pertama yang bisa langsung ditulis-tulis untuk journaling atau segala macam. Bikin halaman indeks sendiri pun sebenarnya bisa, tapi kan tetap perlu tahu angka halamannya ya. Jadi nulisin satu-satu tiap halaman sih menurut gue lumayan PR ya, tapi kecuali kalian memang ada yang niat untuk ditulisin satu-satu, ya bisa dicoba sih. Index page tetap bisa dibikin sendiri sebenarnya. Yang ke-9, sekarang kita lihat lay flat 180 derajat. Ini merupakan salah satu kriteria yang menurut gue paling penting. Papermark ini nggak 180 derajat terbuka sampai rata sih. Kalau dilihat ini masih ada kayak gundukan di kiri dan kanannya, tapi nggak ngeganggu. Ini masih enak dipakai untuk nulis. Nah, kalau Letteris, ini nggak bisa 180 derajat kebuka. Karena bindingannya tuh kayak deket banget sama covernya dan kencang, cukup kencang, dan kualitas kertasnya pun lebih tebal. Ini nggak bisa kebuka rata, jadi tuh kalau dibuka pasti dia nutup lagi, saking kencangnya. Harus ditekan dulu seperti ini, dan itu pun untuk halaman-halaman tertentu aja. Kalau buka halaman lain, nah bisa tahu-tahu ngenutup sendiri gitu. Jadi perlu diganjel atau dijepit dengan paperclip. Kalau Moon Pancake ini yang terbuka ratanya paling the best, terbaik. Kelihatan kan ada gap antara cover dengan bindingannya. Kalau dibandingin dengan Letteris, ini kelihatan banget mana yang ada gapnya dan mana yang gak ada. Mana yang bisa terbuka rata 180 derajat dan mana yang gak bisa. Sekarang kita lihat washi tape test. Ini tertentu banget sih, karena nggak semua orang pakai, dan teman-teman gue yang journaling pun gue tahu mereka juga nggak pakai. Ini lagi-lagi preferensi pribadi, karena gue suka. Gue lagi pakai washi tape dan sering tempel-tempel. Kadang saat nempel tuh nggak rapi, jadi ada momen dimana gue udah nempel, gue cabut lagi, terus gue tempel lagi. Nah, ini mau gue tes di tiap halaman dari masing-masing notebooknya. Kalau dicabut, apakah kertasnya baik-baik saja atau malah jadi tidak baik? Nah, yang Papermark ini kelihatan kan ada titik-titik yang kebawa, yang kecabut. Dan ini kalau lihat langsung kayak muncul tekstur yang gak rata karena kecabut gitu loh. Untuk Letteris gue juga mengulang hal yang sama dengan ngambil sobekan yang baru supaya lebih fair dan sama-sama kelihatan gimana sih performa kertasnya. Nah, Letteris ini saat dicabut kualitas kertasnya masih bagus. Ini yang paling bagus. Gak ada di halaman yang kecabut, pokoknya masih sama dan kayak gak ada bedanya udah ditempel washi tape atau enggak.
Terakhir kita coba di kertasnya Moon Pancake. Sebenarnya kalau udah membandingkan dari permukaan kertasnya, saat diraba-raba tuh udah kelihatan sih gengs, mana kertas yang kayaknya aman dan mana yang kayaknya kurang aman. Nah ini Moon Pancake termasuk yang kurang aman nih. Saat disobek seperti paper mark, kecabut dan gak sampai dotnya hilang sih, tapi kelihatan ada tekstur yang muncul karena kebawa sama lem washi tape-nya. Lagi-lagi gue selipin foto ya supaya jelas penampakannya kayak apa. Jadi yang paling bersahabat dengan washi tape bisa dicabut, dipasang, cabut, pasang lagi adalah kertasnya letteris. Nah ini yang terakhir, gue melakukan pen test dengan beberapa alat tulis yang biasa gue pakai. Mulai dari dual brush pen, ada fountain pen, ada gel pen, ada ballpoint. Ini semuanya gue cobain di tiap kertasnya. Nah sebenarnya udah ada gejala sih dari washi tape test yang sebelumnya. Mana yang kayaknya nih kertasnya lebih tahan banting dan mana yang enggak. Ya makin terbukti di sini sih. Nah kalian bisa lihat sendiri seberapa tembus atau seberapa bleeding tinta-tinta yang ditaruh di kertas ini. Nah ini yang pertama dari paper mark. Kita lihat sendiri nih paper mark kayak gini. Nah itu yang tembus tuh fountain pen dan ghostingan dual brush pennya juga lumayan. Kita lihat langsung juga ke si letteris. Kertasnya letteris ini yang paling tebal 100 GSM, sementara dua lainnya itu 90 GSM. Dan kalau diraba, kalau dirasa, seperti ada lapisan di kertasnya, kayak ada coatingannya lagi gitu. Jadi lapisan kertasnya tuh terasa lebih halus dan lebih mulus saat dipakai untuk nulis. Nah ini hasilnya, saat dibalik, yang bleeding tuh cuma dikit banget dan itu pun bagian fountain pen. Kayak cuma 1-2 titik gitu. Selebihnya mulus, gak ada yang tembus sama sekali. Sekarang kita lihat yang Moon Pancake ya. Karena dari washi tape test yang sebelumnya Moon Pancake ini mirip seperti paper mark, jadi gue juga udah ada tebakan sih kalau untuk fountain pen kayaknya juga bakalan bleeding, bakal tembus juga. Tapi again, untuk pulpen biasa seperti gel pen atau ballpoint, ketiga kertas ini nih aman-aman aja. Jadi bisa disesuaikan lagi dengan alat tulis yang kalian punya. Ini yang tembus adalah yang fountain pen, seperti yang sudah ditebak. Kita lihat sekali lagi gimana hasil pen testnya. Dan kalau dibandingkan, punya paper mark tuh yang paling tembus dan paling ghosting kelihatan. Letteris yang paling aman dan tahan banting. Moon Pancake ini yang nomor 2, yang bleeding cuma fountain pen aja. Semoga perbandingan tadi membantu dan mempercepat kalian supaya tidak galau lagi memilih notebook yang mana. Tinggal pilih aja ya, mana yang sesuai dengan preferensi masing-masing. Thank you for watching, bye-bye!